Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya. Selamat siang adik-adik semua. Jadi hari ini kita akan mengadakan praktikum minggu kedua, topik tentang tipe data, identifier, dan operator. Ya. Nah, mungkin ini agak bingung, di kelas ini kok ada banyak sekali mahasiswanya ya. Nah, ini saya gabung antara kelas D3 PJJ dan D3 reguler. Kebetulan sama, mata kuliahnya namanya sama, konsep pemrograman, dan jam praktikumnya sama, dan diadakan di hari yang sama, hari Kamis. Nah, oleh karena itu tadi rencananya akhirnya saya gabung saja kelas reguler dan kelas PJJ. Untuk seterusnya mulai minggu depan untuk praktikum kedua di D3 reguler dan untuk kelas praktikum di kelas PJJ diadakan setiap hari Kamis pukul 13 secara online. Untuk yang reguler, D3 reguler, teori dan praktikum kita adakan secara offline. Ya, yang pertama, praktikum pertamanya kita adakan offline di hari Selasa siang pukul 13.50 di lab Computer Vision C303 gitu ya. Nah, di hari ini kita bahas ya materi yang jadi sudah ada banyak yang ngetek solusi pertanyaannya di modulnya. Kita bekerja di praktikum yang 2.1 dulu. Di sini ada Andrew sama Dava. Silahkan Andrew atau Dava, apakah hadir? Hadir, Bu. Iya, silakan. Yang dari Andrew dulu, share screen. Kita lihat. Jawab soalnya dulu, baru jawabannya. Soalnya dulu, baru jawaban. Mohon maaf Bu, sebelumnya mau minta ini ya, harus saya ini dulu sama dengan jadinya si Andrew, namanya tadi Andrew. Oke, silakan Andrew. Terus apa lagi tadi? Dava Aditya. Ya, saya set dua-duanya. Andrew dulu ya, baru nanti Dava. Bisa share screen? Oke, sudah kelihatan Andrew. Bisa dimulai. Soalnya dulu ya, Andrew ya. Andrew apa masih di mute ini kok suaranya nggak keluar? Andrew masih mute ya? Ayo Andrew. Ya, sudah kelihatan.
Halo, mohon Ya, maaf sebelumnya kalau bisik karena lagi di luar. ya, silakan Andrew bisa dimulai. Jadi soal pertama diketahui variabel sebagai berikut. Buat program untuk menampilkan semua variabel di atas. Oke. Ini program saya. Yang pertama untuk mendeklar sesuai tipe data masing-masing. Yang pertama ada int, yang kedua ada float, yang ketiga ada double, dan kemudian char. Setelah itu di printf sudah. Dan ini untuk hasil outputnya. Ya, formatnya apa aja ini, Andrew? Pakai persen apa saja ini? Di-mute ya, Andrew ya, suaranya. Kok tidak keluar? Yang lain bisa dengar suaranya Andrew. Punya mati Bu sepertinya Bu. Iya, oke deh Andrew, cukup deh. Sekarang pindah ke Falah. Silakan Falah. Kok Falah? Dava. Dava. Silakan Dava. Dava NRP berapa ini? Iya Bu. Dava NRP berapa ini? Apa Bu? 18. Iya. Langsung programnya apa? Ya, langsung programnya aja. Terus Ini Bu. Program saya. Ya, bisa diterangkan ya Dava ya. langkah berikutnya berarti penggunaan Include STD interface-nya. terus tipe datanya variabel kan sekian float Ikutan sendiri nggak perlu dibuat dulu ya, dibuat dulu. lalu Itu nggak klik klik printf dan apa itu jadi pakai metode itu yang tampilkan sama dengan format share pemilihannya itu yang slash n. semua pada bulan Iya. akhirnya dengan itu dan dikti yang Itu gini Dava, kalau menjelaskan beda dengan membacakan. Kalau Dava sekarang ini modelnya membacakan, bukan menjelaskan. Ya, untuk nanti juga sebagai perhatian untuk rekan-rekan yang lain yang hadir di sini. Jadi yang diminta adalah menjelaskan, bukan membacakan. Kalau menjelaskan di sini ya dijelaskan contohnya bahwa di praktikum kali ini di nomor ini tujuannya kita adalah mendeklarasikan variabel dengan berbagai macam tipe data, yaitu in, float, double, char, bulat, in, kemudian untuk pecahannya diwakili oleh float dan double, di mana keduanya ini menggunakan format yang berbeda. Yang satunya, yang untuk var pecahan 1, itu menggunakan koma desimal pecahan biasa. Kemudian untuk yang var pecahan 2, yang bertipe double, itu dengan dalam bentuk eksponensial. Nah, kemudian yang terakhir, var karakter ini dalam bentuk karakter. Nah, untuk menampilkan, karena kita menampilkan dengan menggunakan fungsi printf, maka diperlukan include file header yang namanya stdio.h. Plus, karena kita tuh menggunakan printf untuk berbagai macam tipe data yang berbeda itu, maka dibutuhkan
format data integer pakai %i, pecahan biasa pakai %f, yang eksponensial dengan menggunakan %e. Untuk karakter digunakan %c. Nah, coba dijalankan. Nanti outputnya mestinya berbeda ya. Yang pecahan 1 dan pecahan 2 hasil penyajiannya akhirnya berbeda. Coba dilan untuk menunjukkan hasilnya. Nah, gitu ya. Nanti ya. Membacakan program dan menjelaskan program itu berbeda. Menjelaskan, ketika Anda menjelaskan, apa pemahaman Anda terhadap program itu nanti akan terlukiskan. Gitu. Coba kira. Nah, itu yang eksponensial dan desimal biasa berbeda kan ya? Nah, gitu. Oke, makasih Dava. Bisa ditutup. Berikutnya. Kita lokasi sama foto lokasi itu sendiri ya. Dan itu kan Bentar saja dulu. Yang nomor 2. Ya, lumayan over. Siapa yang nomor 2? Yang sudah nulis di ini? Siapa? Saya Bu Rama. Ramadhani. Siapa ya? M. Ainur Ramadan, Bu. M. Ainur Rama ini ya? 47 ya? Oke, Ainur Rama. Saya set dulu. Oke, silakan share screen. Bentar, Bu. Oh, enggak sih? Iya, dibalikan. Belum nyari-nyari ya. Apakah sudah? Kita berarti yang sekarang Sudah terlihat. Sudah, Soalnya Bu? dulu ya. Iya, bentar, Bu. Untuk soal nomor 2, melakukan konversi valuta asing, misalnya mata uang dolar US ke mata uang rupiah, di mana $1 sama dengan Rp 11.090. Jadi, input uang dalam US dollar, proses uang rupiah sama dengan uang dolar kali 11.090, outputnya uang rupiah. Jadi dalam codingan saya pertama menginput studio.h, yang kedua saya menampilkan tipe data int atau in, terus isi main, selanjutnya saya mungkin nanti bisa jadi bentar. Iya. Oke, lanjut. Bentar, Bu. Kemudian saya mendeklarasikan variabel dolar dan rupiah. Setelah itu rupiah saya assignment dolar kali 11.090. Setelah itu saya mendeklarasikan printf, mengisi fungsi printf dengan masukkan nilai atau masukkan nilai sama dengan dolar, itu scanf, dan diisi simbol merujuk ke dolar dengan simbol Y, dolar dan sama dengan rupiah. Berarti juga harus tanya ini ya. Saya masuk dua juga harus mengarah ke lokasi itu ya. Sama dengan restonya itu. 17. Oke. Bentar, Bu. Angkanya kebanyakan ya? Mestinya pertanyaannya itu masukkan nilai dolarnya ya. Iya. Nanti dijalankan tinggal
di baris ke-9. Masukkan nilai dalam dolar. Bentar. Tiga sih. Ada yang salah ya? Ya, Bu. Harusnya kan ada Dolarnya hapus aja. apa salahnya ini? Coba dibantu yang lain. Dolar di print F yang bawah itu loh. Oh, Ya, dolarnya hapus. Rupiahnya taruh bawahnya print F. yang mana? Ya, dolar Gimana? itu. Baris Dolar berapa? hapus dolarnya. itu aja ya. Ya, itu hapus dolar. Ya, bisa, Mas. Oh enggak, dia maksudnya dia sekian dolar sama dengan sekian rupiah gitu maksudnya. Biar nanti Ya, yang outputnya biar nanti rupiahnya, Bu. Kalau misalnya Kayaknya bukan Dolarnya itu ya, tidak salah. itu hapus, Bukan. hapus dolarnya. Enggak Iya, Bu, signifikan. ya benar. Bu. Ini. Ditaruh di bawahnya scan F, Mas. Oh alah, itu loh yang Rupiahnya taruh bawah, coba stop ya, Tertukar. coba stop. Rupiah sama dengan Adu dulu, kembalikan. Dolar itu loh, enggak sih. Oh, yang mana? Oh, ini salahnya di sini, Bu. Saya tahu, Bu. Ini jadi dia itu untuk ini lebih baik kan, pertama kan mendeklarasikan dolar sama rupiah. Lalu yang kedua itu print F-nya itu didahulukan dulu aja ya. Untuk yang untuk yang transaksi rupiah sama dengan dolar kali 11.000 itu sebaiknya setelah scan F aja. Scan F. Oh iya, itu enggak dikalikan akhirnya, ya. Keliru. Benar. Iya sih, salah sih. Kan diterima dulu baru dikalikan gitu loh ya. Iya, Bu. Makanya tadi nggak ngefek. Tetap 11. Balik lagi lah. Bentar. Personalnya gitu. Itu sih. Tentang yang memberikan masukan dirimu itu kayak gimana orangnya gitu ya. Itu pengaruh memang ya ternyata ya. Nggak perlu Kesukaan yang iya langsung nggak apa-apa. Oke, dilanjut. Ini coba ini menantang ini. Masukkan nilai dolar gitu. Ya, Bu. lebih ke itu bagaimana mereka itu biasanya selama ini menjalankan itu sampai seperti ini. Aneh. Maksudnya masukkan 2. Ya. Oke. Ya, makasih. Oke, tadi ya. Ya, terima kasih, Bu. Apa kesalahannya? Belum masukkan nilai kok sudah dikalikan. Akhirnya dia ngeprintnya pakai mengoperasikannya dengan nilai defaultnya. Defaultnya 1 tadi ya. 0 ya. Nggak tahu kok tadi keluarnya 11 berarti defaultnya dolar itu diisi 1 berarti. Gitu. Baik, makasih Ainur. Berikutnya yang nomor 3. Bisa di stop. Yang nomor 3 siapa? Saya, Bu. Saya tadi siapa? Ya, V. Effendi. Ya. Sudah, saya set sebagai co-host. Silakan set screen. Bagaimana kita nanti mengambil keputusan juga ya mungkin ini nanti di sini yang sama teman-teman yang mempengaruhi bagaimana kita nanti akan men-scope itu pekerjaan. Iya, nanti kan artinya kan
tidak hanya untuk ini kan ya. Ini Ya, dibacakan ya, Vi. Masih menit ya, Vi. calon pengguna. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Waalaikumsalam. di sini disuruh menjelaskan untuk nomor soal 3 ini. Nah, kita disuruh menentukan banyaknya uang pecahan yang dibutuhkan urut dari pecahan yang terbesar. Ini maksudnya bagaimana? Ini sudah dikasih contoh, semisal ada inputan user sejumlah 1.000, itu nanti yang keluar bakal outputnya nanti satu lembar 100.000, satu lembar 50.000, satu lembar 20.000, satu lembar 10.000, satu lembar 5.000, dan 2 lembar 2.000. Nah, di sini kita akan coding bareng aja. Oke. Untuk sebelumnya saya saya jelaskan ulang lagi untuk include std ini buat kamus dari bahasa C. Lalu inmain ini yang dimaksud inmain ini adalah fungsi utama. Jadi fungsi utama yang nanti bakal keluar ke outputnya. Oke, apa kita kembali? Ini kan kita disuruh menentukan banyaknya uang pecahan. Sebelumnya kita harus mendeklarasi dulu sebuah variabel itu apa saja yang kita butuhkan. Yang pertama, ini kan ada dalam 50.000, yang ketiga 20.000, yang keempat 10.000, yang ke 5.000, yang ke 6 2.000, yang ke 7.000. Nah, dari ke-7 itu tadi kita bisa membuat variabel dengan nama tersebut. 100K, 50K, terus 20K, 10K, 5K, 2K, sama 1K. Oke, lalu karena ini ada angka yang diinputkan, ini kita misalnya kita pakai nama variabelnya nominal. Lalu berhubung untuk prosesnya di nomor 3 ini kan pasti kan untuk logikanya yang pertama kan misalkan gini, 189.000 ini itu bagaimana sih kok bisa keluar satu lembar 100.000? Nah, caranya kan dibagi dulu, dibagi dengan pecahan yang paling besar 100.000. Dan kalau pengen dapat ini kan ibaratnya kan ngambil dari sisanya tadi. Berarti kita juga pakai variabel sisa. Oke. Terus yang kedua kita membuat sebuah inputan, misalnya masukkan uang terus kita scan F ini kalau di dalam bahasa C itu dibuat untuk mengambil inputan dari user. Kebetulan ini pakai integer, maka formatnya yang kita pakai itu %i atau bisa %d. Lalu sebelahnya dan nominal. Nah, fungsinya dan itu kenapa? Karena memang secara default untuk ketika proses penginputan itu variabel yang kita pakai semisal nominal itu dikasih dan. Iya, maksudnya bacanya itu alamat gitu. Maksudnya disimpan di variabel. Inputannya tadi itu dialamatkan ke variabel nominal. Oke, kita lanjut. Jadi artinya ketika ada pembacaan keyboard, data tersebut disimpan dalam sebuah variabel bernama nominal yang
disimpan dalam alamat sekian, sekiannya nggak tahu kita, pokoknya alamatnya nominal gitu. N itu bacanya alamat. Nanti kan kita akan banyak main-main di sini itu ketika main di pointer. N alamat gitu. Jadi N itu bacanya alamat. Nanti ada nilai yang ditunjuk oleh gitu. Nah, dalam hal ini sekarang dipahami aja N itu artinya alamatnya variabel nominal. Jadi nilai tersebut, nilai inputan kita itu disimpan dalam sebuah alamat di memori, ya. Alamatnya siapa? Alamatnya variabel yang bernama nominal. Oke, lanjut. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, Ini kita lanjut. Nah, untuk apa? Untuk logiknya sendiri di dalam nomor 3 ini bagaimana? Misal ini kan sudah dikasih contoh ya. Misal di soal disuruh menginputkan 189.000. Artinya 189.000 ini kalau misal outputnya pengen kayak gini, misal kayak 1 lembar 100.000, ini artinya apa? Berarti artinya kita yang pertama 189.000 itu dibagi dengan pecahan besar 100.000. Nah, apa? Variabel yang menyimpan pecahan 100.000 itu di dalam kode saya itu kebetulan 100.000. Maka nah kita masukkan ke dalam rumus, berarti 100.000K sama dengan nominal dibagi 100.000. Nah, saya print dulu. Terus kan ini kan masih kan pasti pastinya kan ini kan dari inputan user kan pasti kan ada sisa. Nah, bagaimana sih caranya kita mendapatkan nilai 89.000 tersebut? Itu gini, sisa sama dengan nominal di mod plus 100.000. Nah, saya print dulu biar contohnya aja. Bisa dilakukan kayak kita yang senang cari-cari gitu. Jadi kayak ketika mereka ini menginput informasi terus mereka nggak ketemu itu akan jadi masalah. Jadi dan itu ternyata setelah saya dapat sendiri itu memang benar kayak ternyata membutuhkan effort lebih untuk mencari informasi yang benar-benar detail. Sambil ini menerangkan ya Vi. Jadi konsepnya tuh gini. Pada intinya kan kalau saya tuh pengen membawa uang sebesar 48.000. 48.000. Berarti kan kalau dengan adanya pecahan di Indonesia sekarang yang kita tahu ada 100-an, 50-an, 20-an, 10, 5, 2, 1.000. Ya. Nah, Ya. berapa sih kalau 48 berarti kan 21. Jadi yang paling optimal ya. Ini yang paling optimal. Kita harus cari pecahan yang paling optimal. Anggap aja semuanya ada, kita punya semua pecahan. Jadi kan 21 20 sebanyak 1. Oh iya, 20-nya 2. 5.001, 2.001, dan 1.001. Ya. Nah, ini kita main-main di modulus dan div. Ya. Div itu adalah hasil bagi. Hasil bagi itu bagilah dengan pecahan yang tertinggi dulu kan ya? Iya, Bu. Ada nggak nanti? 100, misalnya 48, itu dibagi 100. Ada nggak? Nggak bisa kan? Nggak dapat apa kan? 0 nanti pasti dapatnya. Hasil baginya itu 0. Iya. Terus sisa baginya ya tetap 48.000 ya kan? Iya, benar. Nah, nanti kita ulang-ulang itu. Sisa itu kita lakukan lagi, kita amati nanti. Jadi main-mainnya di situ. Permainan di modulus dan division. Oke, ya, lanjutkan. Ya, karena tadi sudah sama Bu Rita, ini pada intinya ini programnya ini bagaimana caranya kita itu uang sebesar sebuah nominal itu dapat uang lembar apa aja gitu maksudnya. Yang paling baik, yang paling yang sedikit. Nah, ini kita lanjutkan. Kan tadi kan yang pertama kan kita kan dengan pecahan yang paling besar dulu yaitu 100.000.
Lalu kita juga sisa sama dengan sisa persen 50.000. Kita buat untuk yang pecahan 20.000, 10.000, 5.000, dan 1.000. Nah, Nah, ini kalau Anda amati, sisa-sisa di atas itu dipakai terus. Jadi kan tadi misalnya 100.000 ya di baris 11, itu kan misalnya ada uang 48.000 ya tadi ya. 48.000 di division, di modulus ya. Di 48 modulus 100 kan sisanya 48 ya. Nah, 48 itu masih kita cari terus sampai ada nanti ya. Sampai ada menghasilkan nilai. Terus dibagi terus ke bawah sisa itu. Lalu nah, ini lalu kita buat berdasarkan pecahannya tersebut. Oke, ini untuk logiknya sudah sudah selesai. Kita sekarang mengurusi untuk outputnya. Ini kan yang diminta kan begini, satu lembar 100.000 sampai ke bawah. Jadi kita bisa begini. Lalu kalau di output itu pengen ada enter, itu kita pakai karakter \n. Ini kita ganti berdasarkan nominalnya. Kita ganti kita run dulu. Oke, ada yang salah di baris 8. Oh, ini kurang awal. Oke, misal kita mengikuti yang di soal 185.000. Oh, belum ada enternya. Bentar. Kita run lagi. Oke. Nah, kalau di dalam soalnya kan kenapa kok nggak ada lembar 1000? Nah, ini gunanya fungsi gunanya if else itu ini kita pakai di sini. Ini maksudnya gimana? Gini. Jadi kalau semisal if else yang saya pakai ini nanti kalau semisal nilainya bukan 0, artinya ini nanti kalau 0 gak bakal muncul. Kalau 0 baru bakal nge-print ini. Nah, untuk logiknya sendiri berarti kita pakai berdasarkan nominal, misal 100K. Nilainya nggak boleh 0. Kita buat. Masukkan. Ini contoh aja, kembali ke soal lagi, misal 185.000. Oh. Kenapa kok sekarang kok lembar 1000-nya kok gak keluar? Nah, ini fungsinya
pengkondisian di dalam bahasa C itu ini. Jadi ini print yang dimaksud lembar 1000 ini bakal keluar kalau variabel yang buat menyimpan lembar 1000 itu bukan 0. Kalau enggak 0, kalau misal 0 berarti enggak bakal keluar gitu. Terus kita pakai di semuanya. Di semua baris. Ini nanti programnya bakal bisa berdasarkan permintaan tiap user beda-beda. Misal 100K. 10K, 20K, 10K, 5K, dulu. Sambil Yafi melanjutkan ya, sebenarnya tanpa dikasih if untuk saat ini nggak apa-apa. Jadi tadi seperti tadi menampilkan, nggak apa-apa Yafi, lanjutkan aja. Jadi 0 lembar 50-an, nah itu nggak apa-apa untuk saat ini ya. Nah kalau mau lebih rapi, kalau yang 0 nggak usah ditampilkan ya, ini caranya seperti yang dilakukan Yafi ini. Ya if, pakai if itu. Gunanya if itu untuk melakukan pengecekan. Kalau kondisi benar, eksekusi statement berikutnya itu dikerjakan. Kalau salah, ya tidak dikerjakan. Kalau benar dikerjakan. Ya. Nanti mengenai ini akan ada bab tersendiri minggu depan. Ya, sambil menunggu Yafi mengerjakan ini. Jadi minggu depan materi kita langsung masuk ke minggu ketiga ya, if ya. Jadi sebelum kita pertemuan pertama nanti yang di reguler di Selasa dan yang di kelas PJJ Rebo itu sudah melihat video tersebut. Ya, begitu. Nah, ini sudah saya apa? Tadi kesalahan 33. Ini sekaligus belajar memperbaiki kesalahan ya. Petiknya oh ini kurang. petiknya kurang. Lagi ini kita dari sini kita tuh kelihatan Yafi kan nanti membuat ini dulu terus balik diperbaiki gitu kan ya. Tadi kalau kita amati ya, compile, error, perbaikan, melengkapi itu bisa seperti ini caranya. Jadi, jarang kok kita tuh ngoding langsung sekali running ngetik itu langsung benar semua, itu jarang sekali. Ya. Oke, lanjut. Lalu ini kita tes untuk nominal lain. Contohnya 160.000. Keluar. Saya refresh itu dulu. Ada tabel. Rp160.000. Nah, yang keluar itu hanya pecahan 100.000, pecahan 50.000, pecahan 10.000. Nah, apakah kegunaan if ini bisa sangat membantu ketika nanti berdasarkan inputannya tiap user kan beda-beda. Jadi nanti bisa saja ini itu berguna buat semua orang. Misal nanti dites lagi, misal 102.000. Nah, yang menjadi output ini ya juga akan berbeda. Udah, Bu. Oke, Yafi, terima kasih. Ini cukup jelas, detail. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bertanya. Silahkan, mumpung ada Yafi ini. Silahkan. Untuk next destinasinya itu mau kemana? Nah, terus saya banding-bandingin. Biasanya saya cari
Oke, nggak ada. Baik, Yafi bisa ditutup. Terima kasih, Yafi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya selain Yafi ada yang kelas D3 reguler yang akan saya lihat ada satu, siapa ya namanya? Nggak apa-apa, beda cara, nggak apa-apa. Mirsa. Oke, silakan semua. Bisa share screen. Ini gimana ya caranya ya, supaya semua itu bisa, nggak usah saya set gitu. Caranya membuat all. Oh, ini ada. Tes, apa sudah tampil? Sudah, bisa dimulai, Mirsa. Ya, langsung jawaban aja, soalnya tadi kan sudah ditunjukkan ya. Oh iya. Untuk di sini saya menggunakan cara yang agak berbeda. Yang pertama di sini saya menggunakan variabel hasil yang ini bukan yang merupakan sebuah variabel array yang berindekkan 7. Saya menggunakan ini bermaksud untuk dengan array indeks 1 ini digunakan untuk jumlah pecahan untuk 100.000, dan yang kedua untuk 50.000, dan yang ketiga untuk 20.000, dan seterusnya hingga yang terakhir untuk pecahan. Mungkin kalau dulu alasannya lebih prefer ke solo traveling kan daripada sekarang yang selanjutnya saya menuliskan menggunakan fungsi scanf untuk meminta masukan dari user untuk menuliskan nominal uang. Kemudian untuk metode perhitungannya saya menggunakan looping while dengan while ini akan berjalan jika nominal dengan kondisi nominal lebih dari 1.000, sehingga jika nominal sudah kurang dari 1.000 maka akan langsung keluar dari loop while tersebut. Dalam loop ini saya menggunakan beberapa kondisi, yakni ketika nominal lebih dari sama dengan 100.000 maka nominal tersebut akan saya kurangkan 100.000, kemudian saya akan memberikan pada array hasil ini untuk yang array untuk yang berikutnya kondisi else if yang kedua sudah sama, ya ini ketika lebih dari sama dengan 50.000 maka saya akan mengurangkan langsung 50.000. Kemudian untuk akan saya tambahkan untuk array yang indeks 2 sehingga bertambah menjadi 1 hingga seterusnya hingga 1.000. Langsung saja saya jalankan. Sebelumnya untuk menampilkan hasil saya menggunakan printf. Ini menampilkan untuk indeks pertama dan ini untuk kedua dan seterusnya hingga yang ke 1.000. Langsung saya jalankan programnya saja. Misalkan kita mengambil nominal uang sebesar 242.000, maka akan tampil sebesar 2 lembar untuk 100.000 dan 2 lembar untuk CMD-nya nggak keluar, Mas. Ya, hasil runningnya nggak keluar ya. Mungkin share-nya bukan screen. Begitu sampai begitu kembali lagi maksudnya dari mulai titik kita menginjakan kaki di Belitung sampai kita pulang itu 5 hari 3 malam kalau nggak salah itu 900 udah all in, dan kita tinggal manis pulang. Kita hanya ongkos dari Bandung ke Jakarta naik pesawat sampai beli apakah sudah terlihat? Sudah.
Untuk jadi saya, itu biasanya itu yang ibu saya memasukkan nominal sebesar 242.000 misalkan, maka akan tampil seperti ini. Sehingga tampil 2 lembar untuk 100.000, 2 lembar untuk 20.000, dan 1 lembar untuk 2.000. Oh, contohnya ke luar negeri jadi saya nggak apa-apa kan, ke luar negeri juga boleh. Ini lebih ke dalam negeri sebenarnya, tapi ya. Sekian dari presentasi saya. Iya, oke. Jadi ini agak melewati ya, Mirsa ya. Kalau sudah pakai re itu kayaknya ya terlalu berlebihan, dalam artian ya ini benar. Cuman kok kayaknya jangan deh, belum saatnya. Terlalu dewasa, jadi belum saatnya kita masih belajar merangkak gitu. Ini sudah belajar berlari, makanya gitu. Nah, nggak apa. Nah, tapi kalau saya menyarankan dibandingkan ya dua jawaban ini, dibandingkan miliknya Mirsa dengan Yafi. Miliknya Yafi yang versi pertama itu oke, itu pakai sederhana, cara sederhana, cara yang tidak terlalu muluk-muluk, nggak aneh-aneh sebelum pakai if ya. If itu sudah ini yang punyanya Mirsa udah pakai array, pakai if else, pakai while, itu ini berlebihan deh. Gitu. Kalau miliknya Yafi itu kan sederhana, meskipun dia menggunakan if else, if saja, tapi if-nya kan tidak wajib ya. Kalau saya menyarankan lebih prefer menggunakan miliknya versinya Yafi dengan tanpa if, itu aja itu sudah untuk sekarang ini. Ya. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor berapa? Nomor berapa sekarang? 3 ya? Siapa nomor 3? Oh, nomor 4. Siapa nomor 4? Yang mengerjakan? Saya set sebagai co-host. Ya, siapa? Siapa ya? Belum saya set. Siapa ya? Baik, untuk yang kalau mencari open chat itu biasanya gimana untuk yang provider? Aduh, kalau saya itu jadi nggak tahu siapa saya. Nama. Mbak Desi mungkin karena Mbak Desi kan ada komunitas yang travel med itu ya mungkin. Ada sama Tiara Putri Bu. Ya mungkin. Iya, ayo Mutiara. Tiara Putri. Oh Tiara. Suaranya Tiara hilang. Oke Tiara, saya set sebagai co-host. Oke, silakan. Ada satu lagi, siapa lagi selain Tiara? Itu mesti dapat yang siapa? Brianka. Habis ini ya Brianka ya. Sudah saya sebut. Silakan Tiara. Kadang kan kayak di wisata SDG. Saya akan demokan nomor 4 dari praktek 2.1. Di sini diketahui variabel sebagai berikut dengan bilangan bulat A12, B2, C3, dan D4. Nah, kita disuruh untuk membuat program untuk mencetak hasil dari beberapa operasi berikut. Langsung saja, di sini saya sudah memasukkan beberapa operasi. Langsung kita ketikkan untuk outputnya. Di sini untuk mencetak hasil ke layar kita menggunakan printf. Selain itu, untuk menempelkan beberapa operasi. Sebentar, ini yang keluar Microsoft Word ya? Betul? Masih Microsoft Word ya, Bu. Kapan waktu itu yang cari Jawa itu saya bareng sama teman saya tuh provider OpenTV-nya beda. Dia bayar lebih mahal, aku cuma 350 tapi puas gitu ya. Sementara teman aku itu ada beberapa destinasi yang di skip dan ada beberapa destinasi pas saat destinasi tertentu dia ditinggal sama providernya. Ini untuk
menampilkan hasil layar, kita menggunakan untuk menampilkan beberapa operasi di atas, kita menggunakan yang dimana fungsinya untuk menampilkan hasil dari bilangan. Lalu kita ketikkan /n untuk berpindah baris bawah. Lalu setelah itu kita inputkan format dari operasi 1 ini. Untuk menampilkan output yang lain, kita juga melakukan cara yang lain. Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi, dulu semua ini pertanyaan dijawab Mbak Desi. Udah semua, belum semua. Belum semua, enggak. Maksudnya jawabannya memuaskan semua. Kalau pertanyaan-pertanyaan Setelah kita ketikkan kode untuk menampilkan hasil ke layar, mari kita running dari kode tersebut. Nah, dari hasil running, kita bisa lihat di sini hasil dari beberapa operasi aritmatika tersebut. CMD-nya nggak keluar. Outputnya belum kelihatan. Mungkin share-nya harusnya screen ya. Nanti teman-teman yang lain share-nya screen aja, jangan share window. Kalau share window cuma satu window yang kelihatan. Terus cuan, kalau soal waktu itu dari aku ganjil. Halo, Tiara lagi proses ya? Ya, lagi proses. Bentar, Bu. Mohon tunggu sebentar. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Oleh si tour leader ya, kita pengen ke tempat, pengen pindah kan enak, gitu aja sih. Atau gini Mbak Desi, misalnya kapasitas kamarnya itu Jiran ya? 4 orang. Agak dipercepat ini waktunya keburu sore. Baik, saya akhiri. Belum keluar outputnya. Oh, belum keluar. Oke deh, oke. Oke, cukup deh, nggak apa-apa. Ya. Kita langsung berpindah aja ke Bianca. Silakan Bianca. Palingan kalau misalnya kitanya Sudah terdengar, Bu? Ya, silahkan dimulai, Bianca. Baik, nomor 4, yaitu diketahui variabel berikut, integer A sama dengan 12, B sama dengan 2, C sama dengan 3, D sama dengan 4. Dan kita disuruh untuk buat program untuk mencetak hasil. Dan ini
project kode saya. Ini sama kayak copy paste soal aja, Bu. Jadi cuma sesuai dengan aritmatikanya sudah saya sesuaikan. Setelah itu saya run ya, Bu. Dan ini hasilnya, Bu. Sesuai dengan hasilnya. Iya, kok sama ya? Ini juga nggak kelihatan outputnya ya? Oh, nggak kelihatan, Bu. Bentar, Bu. Saya screen-nya. Berarti lebih apa itu namanya sudah tahu pengen kemana, jadi tinggal kemana itu situasinya saja. Iya, sudah tahu pengen kemana, terus kita tinggal explore aja daerah tujuan kita nih kayak apa sih tempatnya gitu. Terus nanti kita kalau di sana ngapain aja, baru nanti sama teman-teman kita sini yuk. Mau pakai apa tuh, mau kita share kos gitu, kalau mau bisnis dari Bandung. Nah ini. Iya, oke. Oke, udah kelihatan. Makasih. Selanjutnya kan tadi kan ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alvira, silahkan Alvira, sudah saya set. Alvira sama Andi ya. Andi siap? Alvira siap? Oh, apakah share screen saya sudah terlihat, Bu? Sudah. Andi Wardana ini NFP berapa ini? Berarti halo Andi, apa aplis Andi ini? Andi Wardana ini nggak ada ya, nggak hadir ya? Berarti cenderung sudah ditetapkan ya. Saya Bu nomor 5 Bu. Andi Wardana. Saya ya Fendi. Bukan, ini nomor 5 kok Andi Wardana sama Alvira. Alvira dulu aja deh. Silakan Alvira. Yang dimaksud Ibu soalnya yang 1,2 Bu. Oke. Lu kok Alvira keliru berarti ya? Yang 12 nomor 5 kan sekarang? Siapa yang nomor 5? Iya. Sekarang kan 21,5 Bu, bukan 12,5. 12. Ya wes lah, siapa sih maju wes pokoknya. Yang duluan deh. Ya. Saya ada siapa yang duluan? Ini Tiara ya. Oke, silakan Tiara. Ini adalah soal nomor 5, yaitu buatlah program untuk menghitung diskriminan dari sebuah persamaan kuadrat dengan nilai A, B, dan C yang diinputkan. Di sini adalah program yang telah saya buat. Main ini merupakan fungsi utama dari kurung buka sampai kurung tutup. Karena nilai A, B, C, dan D merupakan nilai bilangan bulat, maka di sini saya mendeklarasikan tipe data integer dengan variabel A, B, C, dan D. Kemudian di sini ada fungsi print, maka program yang saya tulis adalah include video standard input output.h. Nah, di sini printf itu untuk menampilkan huruf ataupun angka yang ingin saya tampilkan di layar. Nah, di sini saya ingin menampilkan masukkan nilai A ini dengan format seperti ini. Kemudian scanf ini untuk mengambil input. Karena saya tadi menggunakan tipe data integer, maka di sini saya menuliskan %d dengan menyimpan alamat di variabel A. Nah, begitu juga berlaku untuk nilai B dan C. Kemudian untuk mencari nilai diskriminan di sini adalah ini rumusnya. Ketika saya build and run, nah, masukkan nilai A, misalnya 3, kemudian B-nya 6, dan C-nya 1. Maka hasil diskriminannya adalah 24. Sudah, Bu. Cukup ya. Jadi ini sederhana, jadi memasukkan variabel saja kemudian menampilkan gitu ya, Tiara ya. Baik, berikutnya siapa yang mau share jawaban nomor berapa yang sudah? 5 ya, masih tetap nomor 5 ya. Semua udah di offset kan, semua offset terus berangkat.
Akhirnya kita terpaksa berangkat dengan sekarang acak aja deh sesuai yang tertulis tadi. Siapa yang mau saya set sebagai share sekarang? Di dalamnya tuh yang udah desek-desekan luar biasa. Halo. Udah desek-desekan luar biasa terus. Fadilah ya, saya set. Silakan Fadilah. Fadilah apa ini? Ada dua ya. Fadilah Alfa atau Fadilah Maki? Fadilah 055. Oke, ada Fadilah? Karena nggak sengaja nyampe ke Pacitan, kita nggak prepare hotel, nggak prepare apa-apa kan. Fadilah sudah saya set. Share cost kita ke sana 2 mobil. Terus Fadilah masih mirip ya? Semua hotel dimasukin. Apa hotel yang harganya mahal kita masukin. Full, nggak ada. Akhirnya gimana? Sepertinya Fadilah masih ingat loh. Juga orang banyak kan ini masih tidur di mobil. Terus akhirnya ada ada orang sama hotel. Saya mengerjakan nomor 6, kerjakan soal nomor 2 dan 3 dengan mengubah tipe datanya menjadi float. Berikut adalah program yang saya buat. Yang pertama, saya memasukkan input stdio karena saya menggunakan fungsi printf untuk menampilkannya. Setelah itu saya memasukkan fungsi utama float karena saya menggunakan fungsi pecahan. Selanjutnya fungsi float ini saya menggunakan variabel dolar dan rupiah. Selanjutnya ada printf yang mana menampilkan masukan nilai dolar. Setelah itu saya menggunakan tipe data float, maka saya memasukkan scanf-nya dengan %f yang dialamatkan di dolar. Setelah itu rupiah sama dengan merupakan hasil dari dolar dikali 11,90. Selanjutnya hasilnya merupakan dolar %f sama dengan rupiah %f dolar rupiah. Dan hasil runningnya saya masukkan dolar 2,0 dan hasilnya sekian. Apakah benar, Bu? Ya, kalau dimasukkan 2 saja gimana? Nggak usah 2,0 saja. Kalau float itu nggak harus ada komanya, Bu? Nggak harus. Coba deh, Jiran. 5 gitu deh. Enter. Bisa kan? Ya, bisa. Nah, jadi konsepnya begini. Kalau tipe data integer itu dimasukkan ya ke tipe data float diterima. Komanya itu nggak ada kan memang. Nah, tapi sebaliknya kalau ada tipe data pecahan itu diubah, dimasukkan ke tipe data integer, itu pasti komanya hilang. Coba dibalik, coba deh. Coba itu in, nomor 5 itu in, garis 5 itu in. Itu kalau sampai 5 kali pindah hotel. 5 kali pindah penginapan. Enggak. Oh, tadi yang diminta untuk mengubah itu apa? Floatnya di baris 3 atau baris 6? Itu in tetap itu enggak, Bu? Yang itu tetap in. Iya. Oke, sekarang rupiah itu dalam dolar tipe datanya in, rupiah tipe datanya float. Kalau BPK jarangnya di hotel. Rupiah tipe datanya float, bukan? Rupiah tipe datanya float. Iya. Apa ya kalau bintang 2 bintang 1. Deklarasinya diubah, no? Itu masih in itu. Skalanya bisa berapa orang gitu. Garis 5. Tapi kalau Ibu sendiri, kalau misalnya ke hotel itu di saat yang seperti apa Bu? Apakah terus dolarnya? Dolarnya integer, rupiahnya float. Dolarnya integer, rupiahnya float. Gimana caranya? Deklarasi baru aja. Apa sih di mindset aku tuh kalau traveling nginep di hotel hotelnya di atas bintang 3 ke atas ya. Kalau bintang 2 kan masih rupiah. Masih oke lah harganya. Nah, sesuaikan itunya. Yang rupiah kan berarti %f, ID-nya diganti. Kalau traveling jarak garis 8. Saya terakhir ke Semarang. Di Semarang itu saya di endorse di persen apa? Dolar tipe datanya apa? Di situ ada
integer. Tapi bisa berdua. Terus baris 9, oke ya. Baris 10 itu disesuaikan. Coba lihat. Masukkan nilai dolar. Kemudian tadi untuk yang kalau penduduk 5 dolar sama dengan setara dengan 5 itu rupiah, gitu kan ya. Oke, 5-nya itu integer, rupiahnya rupiahnya float. Coba lihat codingnya. Nah, rupiah itu kan dolar kali itu. Nah, rupiahnya menyimpan nilai integer, bisa kan? Baris 9. Baris 9. Sisi yang kanan itu kan integer hasil perkaliannya. Dolar kali 11.000 itu kan integer kan? Iya. Di-assign ke rupiah, berarti float. Diterima oleh dia dan ditampilkan di baris 10 pakai koma-koma. Sekarang dibalik. Dolarnya yang float, rupiahnya yang integer sekarang dibalik. Dibalik sekarang. Itu biarin, tipe datanya aja yang diubah. Oh. Kita kan ini bermain-main tipe data kan. Tapi berarti untuk yang apa itu namanya kebanyakan backpacker itu pasti apa ya lebih prefer tadi ya Bu, yang karena tadi kan yang di rumah warga itu yang baris 8 relatif lebih murah daripada di udah ya. Hotel, jadi banyaknya itu pasti di situ. Tipe datanya belum diubah ya. Sekarang rupiahnya integer, rupiahnya integer, dolarnya float. Yang atas belum kan? Dolarnya float. Dikasihnya penginapannya itu bagus. Berarti baris 8 ojo sesuai itu semua di sini sih. Pengadilan. Ojo kupo. Baris cek. Dolar float berarti persen F. Terus dolar dari persen F, rupiahnya D. Oke, run. Udah selesai, cukup. Masukkan 5, enter. Lihat, komanya hilang kan? Iya. Ya. Mungkin tetap bisa dimasukkan ke integer, tapi ada presisi yang hilang. Kebetulan itu 0,000. Coba ditutup. Ya. Jadi ceritanya gini Mbak. Coba kalau pengalinya itu kasih koma 11.000 koma itu. Memudahkan para wisatawan, khususnya yang komanya di belakang aja. Tidak apa ya, yang anggapan setelah 0 itu kasih koma. Koma 05. Tersedia di internet itu, di mobile ataupun di web itu. 5. Perhatikan ada presisi yang hilang kan ya. Harusnya kan paling nggak ada koma-komanya kan itu. Ya, jadi intinya di sini kita belajar bahwa ketika kita tuh mengassign antar tipe data yang berbeda, hati-hati. Kalau range datanya masih cukup 55.450 itu kan pakai tipe data integer cukup kan? Lebih ke tujuan login yang besar lagi. Enggak. Intinya range datanya itu masih cukup. Sehingga oke diterima, tapi ada presisi yang hilang. Istilahnya itu adalah casting. Istilahnya. Casting itu adalah konversi tipe data yang biasa. Coba tutup. Pasti polanya akan sama kayak di sini. Oke, gitu aja dulu ya. Nanti tentang casting akan saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Next, makasih Adila. Berikutnya, siapa yang belum? Saya Bu. Jangan saya lah. Rosa namanya, set pakai nama aja. Oke, Rosa saya set sebagai host. Jangan saya sebut namanya. Rosa Andi Wardana juga tadi udah saya set ya. Setelah Merosa, silakan Merosa. Setelah Merosa, Andi Wardana. Itunya sudah terencana, kalau bisa ini hotelnya di mana. Kemudian Bayu juga saya set. Bayu 046.
campingnya jadi, aku mau ayo aja di mana, tapi yang penting destinasinya kita kemana gitu. Jadi memang nggak bisa di misalnya bidiknya yang mana dulu. Definisikan sebuah informasi dengan nilai 3 yang umumnya dicari destinasi sama biaya yang pasti. Cuman kalau hotel, kalau untuk yang biasa ya lanjut. Misalnya dia yang dalam tanda kutip dananya terbatas gitu ya, dia pengen ini tapi dananya terbatas, dia pasti akan nyari sisi yang lebih cenderung ke yang pendekatnya. Baris ketujuh, deklarasi yang merupakan deklarasi variabel R atau radius dan luas yang bertipe di mana R atau radius adalah jari-jari lingkaran. Terima kasih banyak. Nanti Baris kalian sampaikan perkembangan. Untuk memasukkan jari-jari dan garis menggunakan scan bisa direview untuk menginput nilai kalian. Dan untuk baris ke-12 untuk variabel baris ke-13 untuk kalau naik gunung tuh tambah rumah penduduk semua itu. Seperti ini. Contohnya kita masukkan nilai 10. Ini seperti ini. Bagaimana, Bu? Iya Fadila, intinya pokoknya sekarang nggak urut siapa yang ini apa tak sebut tak share screen, nanti yang belum merasa menjawab mau presentasi tapi belum di set, silakan nanti menyebut ya. Oke, ini ya punyanya Merosa ini tolong dirapikan. Indentasi itu sangat penting untuk membantu memahami coding. Coba baris 6 itu indentasinya masukkan, kasih tab. Ya. Halo, Mei? Mohon maaf, bagaimana Bu? Sinyalnya putus-putus. Ya, jadi kerapian program itu penting. Baris 6 sampai baris 15. Itu kan bagian dari fungsi main. Nah, itu rapikan, kasih tab masuk gitu. Baris 6 dulu deh. Tab. Ya, semuanya sampai 15. Jadi membuat program yang rapi ya. Tujuannya apa? Sebenarnya nggak pengaruh, tidak pengaruh ke runningnya, tapi supaya mudah dalam memahami codingnya. Lanjut sampai baris 15. Baris 16 sampai 18 dihapus. Line kosong itu dihapus. 16, 17, 18 dihapus. Gak dengar ini kayaknya Rosa ini. Oke, cukup Rosa, di stop dulu. Berikutnya silahkan langsung share screen yang merasa sudah saya set sebagai co-host. Iya Bu, sinyalnya putus-putus. Ya cukup Rosa, bisa di stop. Permisi, apa share screen saya kelihatan? Ini kok masih Mei ya? Oh ya sudah, Bayu, silakan Bayu. Baik, di sini nomor 1, buatlah program untuk mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit dengan rumus yang tertera pada PDF. Kemudian
codingan saya. Di baris ke-6, saya mendeklarasikan variabel Celsius dan juga Fahrenheit dengan tipe data float, karena ada kemungkinan suhu itu memiliki nilai desimal. Pada baris 8 dan 9, di sini saya hanya menampilkan sebuah judul, dan untuk baris ke-9 ini hanya sebagai dekorasi saja. Lanjut ke baris ke-10, masukkan suhu dalam Celsius dan scanf. Ini tujuannya untuk tempat sebagai input nilai suhu dalam Celsius. Kemudian saya menginisialisasi nilai Fahrenheit sebagai Celsius dikali 1,8 ditambah 32. Kemudian baris 15, printf suhu dalam Fahrenheit adalah untuk menampilkan suhu yang sudah diubah ke dalam Fahrenheit. Sekarang saya build and run. Hasilnya adalah seperti ini. Misalnya saya masukkan 32 dalam Celsius, saya enter. Hasilnya adalah 89,6 dalam Fahrenheit. Sudah, Bu. Oke, masih mute. Ya, masuk akal tadi Bayu alasannya, karena yang namanya suhu itu apalagi faktor pengalinya itu koma-koma ya yang cocok ya float. Kenapa kalau nggak double ya float aja cukup lah. Suhu nggak mana mungkin sih sampai 1000 gitu kan ya. Iya. 1 juta nggak mungkin ya. Oke, makasih Bayu. Bisa di stop. Ya. Berikutnya yang sudah saya set bisa share screen. Siapa yang cepet-cepetan aja deh. Ayo sebelum maghrib selesai. Oke, Natasha silakan. Belum di set. Duh. Ini ada. Yudhistira. Oke, Natasha tak set. Tapi Yudhistira aja sekarang, silakan. Yuk, dimulai Yudhistira. Ya, langsung saja di sini saya mendeklarasikan variabel C ini dengan tipe char atau karakter. Kemudian saya membuat input yang disimpan dalam variabel C dengan menggunakan operasi input getChar. Fungsi getChar ini adalah menerima input satu karakter dari keyboard. Yang terakhir, saya mencetak karakter yang diinputkan tadi dengan menggunakan printf. Hasilnya saya masukkan input. Lihat codingnya tadi Yudhistira. Ya ini print scan-nya itu pakai ini ya. Coba itu di komen baris 8-nya diganti scanf gimana? Di komen aja itu, jangan dihapus. Setara dengan kalau kita pakai scanf kayak apa? Terus di run. Oke, bisa ya. Sama kan ya hasilnya? Sama nggak Yudhistira? Iya, oke. Baik, silakan ditutup Yudhistira. Yuk, lanjut. Duluan. Saya boleh. Iya, Dimas, silahkan. Soalnya dulu ya, Dimas. Ya, bisa dimulai. Oke, Bu. Untuk pertanyaannya, buatlah program untuk mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit dengan rumus sebagai berikut. Ini adalah program saya, Bu. Untuk baris pertama, include studio.h. Baris kedua, saya menggunakan include math.h. Kenapa? Karena nanti kita akan melakukan perhitungan. Setelah itu baris keempat, mendeklarasikan variabel. Saya mendeklarasikan variabel Celsius dengan inisial C, Fahrenheit dengan inisial F.
Setelah itu kita masukkan printf, yaitu cuma inputan, masukkan angka dengan satuan Celsius. Setelah itu scanf, kita masukkan float dengan Celsius. Setelah itu kita masukkan rumus Fahrenheit, yaitu Celsius dikali 1,8 dibagi 32. Setelah itu masukkan hasil convert Celsius ke Fahrenheit. Ini adalah hasil output dari program saya, Bu. Saya masukkan angka 8, setelah itu akan keluar hasil convert 46,40 Fahrenheit. Iya. Ya, Bu. Ini sama ya kayak tadi ya. Ya, Dan Bu. semua. Oke, makasih. Ya, Bu, sama-sama. Bisa di stop. Next. Ya, Bu. Ya. Yang belum? Sambil share screen. Gulam mau tadi nggak ada ya? Kok saya cari nggak ada yang namanya Gulam? Sudah terlihat, Bu. Ya, sudah. Natasha, silahkan. Jadi saya juga mengerjakan nomor 2. Di sini soalnya buat program untuk menginputkan satu karakter dari keyboard, kemudian dicetak. Sebentar. Jadi saya menggunakan mendeklarasikan karakter dengan char. Lalu saya menggunakan printf, di print supaya ada keterangan yang harus dimasukkan, yaitu input karakter. Lalu di sini saya pakai scanf untuk memasukkan data dari user, dan ini untuk menggunakan alamat dari variabel karakter. Lalu saya printf outputnya, output karakter, pakai %c. Lalu saya run sebentar. Ini pakai emoticon. Nggak apa-apa deh, Mas ya. Ini sudah bisa teman-teman sudah bisa mengompil kan ya. Oke. Baik, makasih Natasha. Berikutnya, next. Yang sudah di-set sebagai co-host, Sika. Ya, silakan. Soalnya dulu. Apa suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar sih, Kak. Teleponnya banyak amat ya ini ya. Apa nih soalnya yang suka cek? Ini saya mengerjakan untuk yang nomor 3. Buatlah program untuk menghitung total pendapatan bulanan seorang karyawan dengan ketentuan sebagai berikut. Tambahan untuk gaji pokok, tunjangan istri atau suami 10% dari gaji pokok. Kemudian tambahan lagi tunjangan anak 5% dari gaji pokok untuk setiap anak. Artinya untuk karyawan yang memiliki anak lebih dari 1, maka harus dikali 5%. Kemudian THR 5.000 dikali masa kerja per tahun, dikurangi pajak 15% dari gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah tunjangan anak. Kemudian tambahan gaji pokok bantuan transport 3.000 kali masuk kerja per hari. Dikurangi lagi polis asuransi. Untuk program dari codingnya, pertama saya menyatakan variabel-variabel dalam bentuk integer. Kemudian kita menyatakan variabel input, printf, masukkanlah jumlah gaji pokok, scan gaji, printf, jumlah anak, dan kemudian kita masuk ke operasi matematikanya, di mana tunjangan istri atau suami 10% dari gaji atau 0,1 dikali gaji pokok. Kemudian tunjangan anak 5% dikali anak dikali gaji pokok. Kemudian bantuan transport 3.000 dikali 52 minggu dalam setahun dikali hari kerja dibagi 12 bulan. Kemudian untuk THR seperti ini, dan kemudian untuk pajak 15% dari tunjangan istri ditambah tunjangan anak dan ditambah gaji pokok. Kemudian mari kita coba. Katakanlah untuk gaji pokok 5 juta. Kemudian jumlah anak 5 dan jumlah hari kerja dalam seminggu 6 hari. Maka
total pendapatan dalam sebulan seorang karyawan bergaji pokok 5 juta mendapatkan 5.717.500. Sekian. Ya, dari sini udah kelihatan ya, itu kayaknya pengali-pengalinya itu koma itu ya, harusnya float ya. Ini tadi apa? Integer semua. Makanya nilainya itu bulat semua. Kalau pengalinya koma gitu sebaiknya integer aja. Apa? Float aja. Masukkan ya. Kan kelihatan itu. Baris berapa itu? Baris 21, baris 25. Nah, itu kan semua baris 237. Itu kan pengalinya kan float semua itu. Nah, karena kan ini kan kebetulan input gajinya kan 5 juta bukan banyak, jadi kan nggak ibaratnya menghilangkan floatnya itu tadi. Ya memang sih nilai koma itu nggak presisi ya, maksudnya tidak signifikan dalam gaji ya, karena konteksnya memang gaji sih, jadi koma-koma itu nggak terlalu signifikan. Tapi kalau dalam perhitungan komputasi nanti ketika ada komputasi benar-benar menggunakan koma-koma itu sangat presisi berapapun itu sangat berharga kalau di rumusan presisi tertentu ya. Dalam misalnya deep learning, komputasi tingkat tinggi itu nilai-nilai berapapun justru malah biasanya float. Jadi kalau di total 1 nanti 0,000 berapa, kalau kelasnya banyak misalnya di total 1 tapi apa namanya, outputnya ada 10, 15. Bayangkan seberapa rigidnya itu koma-koma di belakang angka di belakang koma yang harus tetap kita pertahankan. Ya, jadi memang kita menentukan lihat konteksnya. Jadi kalau konteksnya ini dalam hal gaji kayaknya 0,1, 0,2 rupiah, 3 rupiah itu kan tidak signifikan ya. Kalau kita komputasi dan itu memang wajib mempertahankan koma-koma, maka sebaiknya pertahankan nilai-nilai itu. Itu ya. Oke, makasih Yavi, makasih Sika. Ya, terima kasih Bu. Ya, berikutnya. Tadi kan banyak ya, kayaknya belum bisa di-stop Sika. Seperti ya mau kategorikan itu manual. Terus kalau misalnya cari yang sedikit, udah semua komennya ya kok sedikit itu misalnya harganya 50 atau berapa ya. Terus yang negatifnya 10 misalnya. Terus nanti cari lagi wisata yang lain. Habis dah. Kendalanya di akun ini. Saya ingin menyoba Iya, silakan. Beberapa punya teman. Yang pertama punya Fadila Mardi itu. Kan tadi di nomor 6 itu kan ada 2 soal yang mengubah integer ke tipe data float. Nah, yang pertama, yang nomor 2 sudah dibahas sama Fadila Mardi. Sedangkan yang nomor 3 saya ingin share screen. Ya, silakan. Komen itu tahu berapa sih? Nah, ini dia memasukkan datanya. Bukan, maksudnya nomor karena masa pandemi terus banyak kerjakan soal nomor 3 dan nomor 3 dan membuat mereka menjadi float. Nah, ini kan nomor 3 cukup banyak. Sebelum pandemi kalau misalnya integer sebagai fun fact saja untuk yang lain bahwa integer tipe data float itu tidak bisa modulus tidak bisa digunakan pada tipe data float. Nah, misalkan saya ini mengubahnya menjadi float. Maaf, float hidden value di min itu nggak boleh ditaati. Oh iya, lupa. Ya, maksudnya berarti dia banyak desa, gunung, nah, ini akan menjadi error karena tipe data float tidak bisa menggunakan operasi aritmatika modulus. Nah, jadi bagaimana cara coba bikin baru aja deh, new project. Saya udah menggunakan else seperti punya Mirza. Enggak, coba untuk membuktikan teorinya itu kita bikin new project aja. New project ya pakai sederhana aja deh. Kita deliver ini kan kita tidak pakai kasus nanti terlalu rumit. Ini teori sederhana, membuktikan teori sederhana. Banyak ini juga sebenarnya
Udah, jadi banyak kotoran-kotoran sama. Tadi karena Lombok. Ya, berarti ke desa-desanya itu desa langsung aja langsung desa float bilangan berapa kita juga nggak usah kayak sekalian float bilangan sama dengan di Lombok itu kan wisatanya kan kita kan membuktikan bahwa modulus itu hanya bisa di data integer gitu ya. Nggak boleh, nggak bisa gitu. Kita mendeklarasikan sekaligus nggak boleh. Tapi ya karena dia kebudayaan gitu ya, kebudayaan. Jadi ya banyak yang mengunjungi. Lantai pakai kotoran. Iya. Tapi nantinya bagus, Bu. Sekarang dari 6.000. Udah di print hasil. Itu 6.000 dulu. Hasil integer ya. Iya, itu famous itu soalnya. Yang nggak famous. Atau langsung di print. Jadi yang nggak famous ya. Yang dikirimi Pak Anies kok bisa apa ya itu? Kemarin dikirim Pak Cucu. Itu bisa nggak kayaknya? Saya sempat download tapi belum bisa juga. Nah, ini tidak bisa, Bu. Soalnya float itu tidak bisa digunakan untuk modulus. Float sama float. Hasil. Oke. Tunggu, baterai saya habis. Error, nggak iso dicas ta? Casan dulu kok. Sampai cari data yang jelek juga. Invalid operator to binary. Have float and int. Permainan. Oh, ada di setiap itu. Ada di setiap daerah. Di Antek. Ya. Coba sekarang float hasil titik koma gitu. Oh, dia itu berarti. Bilangan di float juga tapi ganti baris. Ini maksudnya di malam-malam itu. Di dua baris yang berbeda. Bilangan diklarasikan juga sebagai float. Sama dengan 4 ya tadi ya. Iya. Saya juga bisa. Saya udah nyoba juga Bu sebelumnya. Nah. Coba sekarang baris 6 itu ditutup. Oh, Komen aja. Terus baris 7 hasil itu gantian dengan nggak diisi tak baterainya. Hasil sama dengan pakai persen D. Hasil persen D. Kasih spasi. D. Balik F aja, persen F. Kasih jarak antara tulisan hasil sama hasil itu gantiin dengan hasil bilangan modulus 4, modulus 2, titik koma, print F, udah di run. Sekarang 45 itu in gitu. Kita nggak berani loh. Kita masih. Apa Bu? 4 gini. 4 itu bilangan 1. Hasil itu gantiin jadi bilangan 1. Ngajari anak tulis nggak belum diajar. Oh bisa ini, bisa. Bisa ono cara aku. Nah hasilnya tetap 0. Iya. Ini saya juga udah baris 4 itu gantiin variabel hasil itu dengan bilangan 1. Sama dengan 2. 10 deh, 10. Float berikutnya bilangan 2. Oke, 4 nggak apa-apa. Hasil bagi nomor 7, hasil bagi adalah hasil bagi hasil gitu aja. Hasilnya adalah tidak perlu yang terlalu banyak tapi gitu. Sekarang bilangan 1 di modulus bilangan 2. Mungkin bisa dapat pimpinan itu 10.
Sudah hadiran. Compile dulu, keluar kan? Hasilnya tetap nol. Kasih enter. Duanya salah itu, dua. Kasih enter gitu loh biar /n. /n. Oh iya. Koma kasih koma dulu. Oh iya. /n petik koma. Sama dengannya dihapus. Apa pesannya? Invalid operator, operan to binary. Itu kan Ini Bu, binary. modulisnya nggak bisa. Soalnya tadi Float juga and float. saya Coba in sekarang, tipenya in. Nggak perlu ya, user-useran. Iya, soalnya nggak dipakai ya. Bisanya udah jadi dibantu Babin. Si Pak bilang saya dengan Babin. Apa enggak? Kan? Nah, ini bisa. Terus sekarang in float. Walaupun berinya aku kerja full time sudah. In sama float. Yang nang itu float. Dari nggak bisa ya. Data float itu emang tidak bisa. Berarti modulus itu hanya bisa di tipe data integer saja. Nah, jadi sebelumnya kan saya juga udah nyoba. Seperti saya punya mengerjakan yang nomor 3 itu menggunakan seperti punya Yavi, hanya saja saya menggunakan variabel agar lebih sederhana. Sama kayak punya Rafi, Kalau misalnya dari itu dari tapi untuk yang float saya menggunakan milik Mirza gitu. Nah, jadi saya menggunakan tipe data float. Itu sebenarnya yang buat lama. Supaya tipe datanya menjadi float semua. Jadi teman-teman ini bisa hanya saja nanti di belakang uang itu ada titik 000 semua. Misalnya 189. Nah, itu ada titik 000. Terus untuk yang operator menghitung gaji pokok, saya juga ada sedikit perbedaan di variabel ya. Jadi saya menggunakan hanya 4 variabel. Nah, misalkan saya run gaji pokoknya 5 anak 5, pada tahun pekerja 4 tahun, ya per bulan 26 hari. Sebenarnya sama saja, hanya saja menggunakan berusaha semaksimal mungkin untuk menggunakan variabel yang sedikit. Soalnya waktu yang kemarin karena semakin besar, semakin banyak variabel yang digunakan, ukuran dari program yang dibuat itu memiliki ukuran yang lebih besar. Nah, mungkin kalau saat ini tidak begitu berpengaruh karena programnya masih sederhana. Hanya saja menurut yang saya paham, nanti di saat menggunakan membuat program yang lebih besar, itu diusahakan untuk menggunakan variabel seminimal mungkin agar ukurannya menjadi lebih kecil. Ya, oke. Terima kasih Gusi, ini masukannya ya, sangat menjadi wawasan baru bagi teman-teman. Ya, jadi modulus itu inisi itu only bisa di bilangan bulat. Jadi seperti integer atau long, ya tipe data long juga bisa. Baik, sampai di sini aja ya pertemuan kita hari ini ya. Lumayan banyak yang kita dapatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah sebelum saya tutup ada yang bertanya, ada yang berkomentar? Untuk kelas D3 reguler sampai ketemu hari Selasa, lihat video dulu. Kemudian kelas PJJ Rebo sama, Anda lihat videonya dulu. Terima kasih, saya tutup. Oh ya, bentar. Yang PJJ sudah stop, yang reguler kita tutup sekarang dan kita langsung absen di kelas praktikum ya.
Oke, saya tutup ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih, Bu. Baik.